Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fitratul Mughfirah akan menjelaskan tentang bab pertama, yaitu kewajiban belajar mengajar. Kewajiban belajar mengajar ini terdapat dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah alaqah, yang mengajar atau manusia yang perantaranya kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Tafsir ayat tersebut dari ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra yang artinya bacalah. Kata Iqra secara harfiah berarti menghimpun atau menggabungkan, yaitu menghimpun dan menggabung-gabungkan huruf-huruf menjadi kata, frasa, dan kalimat. Terjemahannya adalah membaca. Membaca adalah menghimpun informasi. Informasi yang sistematis adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu bersifat akumulatif, artinya terus berkembang karena kemampuan manusia membaca. Al-Quran jelas merupakan ayat Allah. Alam juga ayat Allah, sebagaimana dinyatakan Allah secara eksplisit dalam surah Al-Imran ayat 190 sampai 191, yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih berganti malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci Engkau, maka perihalalah kami dari siksa api neraka. Ayat secara harfiah artinya tanda, yaitu tanda adanya Tuhan yang maha kuasa. Al-Quran dan alam merupakan tanda adanya Allah yang maha kuasa itu. Hal itu karena kekukuhan dan kebenaran Al-Quran amat kukuh dan benar bahasanya, strukturannya, isi, dan sebagainya, yang tidak akan mungkin diciplak apalagi ditandingi manusia. Begitupun juga alam. Alam hanya disebut sebagai ayat, namun Al-Quran disebut sebagai ayat bayinat, ayat yang sangat nyata, sehingga tidak mungkin ditolak karena keamat kukuhannya alam dan Al-Quran itulah, maka keduanya dinyatakan sebagai ayat atau tanda adanya Allah dan kemahakuasaannya. Manusia yang mempelajari alam, apalagi manusia, seharusnya beriman kepadanya. Ayat pertama yang turun berupa perintah membaca itulah mengandung arti bahwa umat Islam seyogyaknya pandai baca tulis. Implikasinya perintah wajib menyelenggarakan pendidikan minimal untuk membuat rakyat pandai membaca, menulis, dan berhitung, yang harus ditingkatkan sesuai kebutuhan masyarakat. Umat Islam harus antusias membaca lebih jauh. Ia meneliti, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan atau teknologi. Selanjutnya yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya dengan nama Tuhanmu. Robbi terambil dari akar kata robba ya robbu, berarti tumbuh. Robbi adalah Tuhan yang menumbuh kembangkan alam ciptaannya, atau dari kata robbi yurabbu yang berarti menyiasati. Robbi adalah Tuhan yang menyiasati dan mengelola alam ini. Khalaq menciptakan, yang secara umum digunakan dalam Al-Quran untuk menciptakan dari tiada dan juga dari sudah ada, seperti potongan dari surah Al-Mu'minun ayat 14, yang artinya dengan nama Tuhanmu, maksudnya dengan menyebut nama Tuhanmu. Menyebut nama Tuhan ketika akan membaca maksudnya supaya dia menolong dan membaca untuk memperoleh ilmu yang dia inginkan.
dan upaya ilmu yang diinginkan itu bermanfaat dan berkah bagi dirinya, masyarakat, dan umat manusia. Dengan demikian, umat Islam menghendaki agar umatnya hanya mengembangkan ilmu yang islami. Sekian pembahasan dari bab pertama, yaitu kewajiban belajar dan mengajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.